Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 218 sampai dengan 219 kegiatan 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 2. Menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi sudut sisi. Nah, ini memang kegiatan 2 itu lanjutan dari kegiatan 1. Kegiatan 1 kemarin sudah pernah Kak Sari buat videonya. Ini kesimpulannya ada di atas. Coba aku tunjukkan sedikit ya. Ini dia, ayo kita simpulkan. Ini berdasarkan kegiatan 1, Dek. Ya, kesimpulannya, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, serta ketiga pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau yang kegiatan 1 itu fokusnya adalah ketiga pasangan sisi. Itu harus sama panjang, karena ini menurut kriteria sisi. Nah, untuk kegiatan 2, ini nanti fokusnya adalah sisi, sudut, dan sisi. Karena kriterianya memang sisi, sudut, sisi. Jadi ada perbedaan antara kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Nah, kalau kamu kesulitan mencari link kegiatan 1, minta di kolom komentar deh. Nanti Kak Sari carikan, oke? Nah, sekarang kita fokus ya kegiatan 2. Pada kegiatan 2, sediakan alat sebagai berikut. Selembar kertas, oke, pensil, penggaris, gunting, busur. Nah, kita tidak memerlukan jangka pada kegiatan 2. Kalau kegiatan 1 kemarin butuh jangka. Kali ini kegiatan 2 nggak usah pakai jangka. Ya, hanya 5 alat ini yang harus disediakan. Sudah. Kemudian, lakukan kegiatan berikut ini. 1. Gambarlah segitiga ABC dan segitiga DEF dengan panjang sisi AB sama dengan DE, besar sudut A sama dengan besar sudut D, dan AC sama dengan DF pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. Lihat gambar. Kita lihat gambarnya dulu, kemudian langsung kita ikuti langkah-langkahnya sehingga nanti terbentuk segitiga ABC dan segitiga DEF dengan ketentuan yang seperti ini ya. Ini dia gambarnya. Gambarnya ada di halaman 219, nanti harus jadi dua segitiga. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Untuk ukurannya kita bebas. Pokoknya nanti panjang AB ini sama dengan panjang DE. Kemudian panjang AC sama dengan panjang DF. Dan besar sudut A sama dengan besar sudut D. Besar sudutnya berapa? Kita cari tahu sendiri nanti. Kemudian panjang AB-nya berapa, Kak? Bebas. Jadi tidak harus samaan persis dengan di buku paket ini ya. Pokoknya ketentuannya yang harus kita ikuti. Nah, langkah membuat dua segitiga ini ada di atas. Mulai dari langkah yang A. Kita ikutin aja. Ini dia. Langkah yang A, gambarlah garis K sembarang pada selembar kertas. Ya udah, kita siapin selembar kertas, kemudian kita gambar garis K, bebas. Pokoknya ini garis lurus. Seperti ini. Terus kasih nama. Ini garis K. Kemudian langkah yang B, pada garis K buatlah segmen garis AB dan DE dengan panjang AB sama dengan panjang DE. Jadi kita letakkan garis K ini tadi, terus bikin dua garis ya, dua segmen garis. Kak Sari bikinnya kayak gini aja. Ini yang pertama 0 sampai 3 cm boleh. Nah, yang berikutnya 4 sampai 7 cm. Kan sama-sama 3 cm ini berarti ya. 0 sampai 3, 4 sampai 7. Ini sama-sama 3 cm. Kasih nama ini AB, berarti di sini A, ini B, satunya DE. Ini D, ini E. Nah, kasih keterangan nih panjangnya sama. Oke, sama-sama berapa punya kita? 3 cm. Kamu boleh pakai ukuran yang lain ya, 5 cm, 4 cm, 10 cm, bebas. Nah, sudah ini langkah B. Sekarang langkah C. Buatlah garis P melalui titik A dan buatlah garis N melalui titik D. Sedemikian hingga garis P sejajar dengan Q. Oke, apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Jelaskan. Berarti ini sini Kak Sari ralat dulu ya. Ini buatlah garis P sudah benar karena ini garis P juga. Nah, satunya lagi buatlah garis Q. Ya, ini kan Q, di sini N. Nah, ini kita ganti aja dengan Q.
karena di gambarnya juga nih P sama Q deh garisnya ya. Ini salah ketik aja N-nya. Nah, bagaimana cara menggambar agar garis P sejajar dengan Q? Kak Sari kasih triknya kayak gini. Kita gambar aja, misalnya dari titik A dulu. Nah, gini letakkan penggaris bebas kayak gini. Ya, sekarang penggarisnya jangan dilepas, kita gambar lagi garis kayak gini tipis. Oke, terus dari garis tipis ini kita geser ke sebelah sini. Nah, ini ke sini deh. Oke, wah, jadi ini nanti yang sejajar itu garis di sini yaitu garis P, dan garis yang ini yaitu garis Q. Loh Kak, tapi ini kan titik D-nya di sini. Ya udah, titik D-nya kita geser aja ke sini. Lebih mudah menggeser titik D dan E ini. Supaya apa sih nih tadi bikin kayak gitu? Supaya garis P sejajar dengan garis Q. Jadi ini ada modifikasi ya. Ini garis yang tengah kita hapus. Kemudian titik D kita hapus. Ya, titik E kita hapus. 3 cm nya nanti kita letakkan di garis yang baru. Nah, ini apa deh, ini namanya trik aja, kamu bisa pakai ya, karena kalau nggak kayak gini nanti garis P sama garis K nya malah nggak sejajar, malah salah. Nah, sekarang titik yang ini kita kasih sebagai titik D. Ukur lagi. Sekarang untuk posisi titik E. Ini tadi kan AB 3 cm. Berarti kan DE kita masih ingat ya, 3 cm juga. Diukur aja kayak gini. Nih, ini 0, berarti berhentinya di sini. Ini 3. Ya, di sini nih. Nah, ini kasih nama. Ini titik E. Panjangin sedikit lagi. Nah, ini sebagai garis K. Ini yang terputus-putus tadi karena kita hapus, ditebelin gitu. Udah. Oke, ini kasih keterangan artinya sama panjangnya, yaitu sama-sama 3 cm. Nah, jadi garis yang baru kayak gini ya. Ini sudah pasti AP atau garis P ini sejajar dengan garis Q. Karena tadi kita cara bentuknya kan kayak gini. Penggarisnya tidak kita angkat. Nah, ini sebagai bantuan. Tuh. Kalau kayak gini pasti sejajar deh. Tuh ya. Tuh. Oh, ini agak geser dikit nih. Oke, kita sempurnakan. Supaya nanti besar sudutnya juga benar. Ulang ini ya, seret. Ini udah kan, seret. Kemudian langsung ini juga digambar sekalian, tipis aja nanti dihapus. Geser lagi. Nah, gunakan yang garis yang tipis tadi untuk menggambar satu garis lagi di sini. Nah, ini. Nah, ya, ini garis Q. Ini untuk bantuannya tadi sudah selesai dibantunya. Terima kasih, dihapus aja. Oke, dah ya. Jadi, ini ya. Ini tadi untuk langkah apa, Dek? Langkah yang C. Sudah membuat garis P dan garis Q. Oke. Nah, sekarang langkah yang D. Buatlah segmen garis AC pada garis P dan segmen garis DF pada garis Q. Sedemikian hingga panjang AC sama dengan DF. Oh iya, sebelum ke langkah D, di sini ada pertanyaan nih. Belum kita jawab tadi ya. Apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Jelaskan. Berarti kita harus cek besar sudut A dan besar sudut D dulu. Apakah sama? Menggunakan apa ngecek besar sudut? Pakai busur derajat. Ini dia busur derajatnya punya Kak Sari yang biasa banget. Nah, sekarang kita ukur untuk sudut A dulu. Ini ya, cara ngukurnya gini deh. Letakkan pusat busur kita, pusat busur itu yang ini, di titik A kayak gini. Kemudian pastikan garis AB ini berhimpit dengan garis yang ada nolnya di sini. Jadi harus berhimpit. Nah, kayak gini ya, tuh. Oke, berhimpit. Jadi nggak boleh geser gini, nggak boleh geser gini juga. Bolehnya berhimpit. Tek, pas kayak gitu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita baca. Yang dibaca mana? Ini kan nolnya warna hitam. Nah, garis yang mau kita baca itu yang ini, yang ada panahnya ini tadi kelihatan ya, nih garis P. Nah, itu berapa derajat? Lihat aja, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mau ke 70 tapi nggak nyampe 70-nya. Berarti cuman 60 lebih berapa ini? Kalau yang tengah-tengah ini 65. 66, 67, 68 deh ya. Nih, 68. Jadi sudut A ini 68 derajat.
Nah, sekarang bagaimana dengan sudut D? Sama caranya, letakkan pusat busur kita di titik D. Kemudian pastikan, nah, garis DE ini sejajar dengan garis yang ada nolnya pada busur kita. Kayak gini ya. Tuh, terlihat ya Dek ya di kamera ya. Nah, sekarang lihat angkanya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, kan garisnya garis yang ini nih. Kelihatan yang ada panahnya nih ya. Atau garis Q tadi. Ini 60, kesini 70. Dia juga nggak nyampe 70 tuh. Kayak tadi kita hitung. Kalau tengah-tengah ini kan 65. 65, 66, 67, 68 juga ya Dek ya. Tuh. 68 derajat juga yang ini. Yang ini 69, nih 70. Nah, dia 68. Oke, jadi kita tulis sudut D ini juga 68 derajat. Nah, tadi kan ditanya, apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Iya, jelaskan. Sama-sama 68 derajat Celcius. 68 derajat saja, emangnya suhu pakai Celcius. Nah, tapi Dek, bisa jadi gambar yang kamu hasilkan itu besar sudutnya bukan 68 derajat. Nggak apa-apa, sama-sama benar kok. Asalkan sudut A dengan sudut D-nya harus sama. Misalnya ternyata kamu bikin di sini sudutnya hanya 60 derajat, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi pastikan yang sebelah sini juga harus 60 derajat. Atau malah yang di sini 75 derajat, ya nggak apa-apa, asalkan yang ini juga 75 derajat. Gitu maksudnya ya. Kebetulan aja punya Kak Sari, jadinya 68 derajat, 68 derajat. Oke, sip. Itu untuk langkah yang C. Ya, jawabannya iya, jelaskan. Kalau punya Kak Sari sih, besar sudut A sama dengan besar sudut D, yaitu sama dengan 68 derajat. Nah, sekarang untuk yang langkah D. Buatlah segmen garis AC pada garis P dan segmen garis DF pada garis Q sedemikian hingga panjang AC sama dengan DF. Kalau ini gampang, maksudnya kayak gini. Ini titik A, ini titik B. Titik C-nya itu nanti harus ada di sepanjang garis ini. Ini titik D, ini titik E. Titik F-nya nanti harus ada di sepanjang garis Q ini. Tetapi harus dipastikan nanti A ke C panjangnya sama dengan D ke F. Berarti ya udah, kita pakai penggaris lagi aja. Kamu maunya berapa senti? Antara A ke C. Misalnya Kak Sari bikin 3,5 cm nih ya. Berarti di sini nih. Nih 3,5 cm. Oke, ya. Udah bener ya? Geser dikit. Oke. Maka D ke F nanti juga harus 3,5 cm. 3,5 di sini. Udah ya deh ya. Oke. Ini ya. Nah, ini berarti titik C, yang di sini berarti titik F. Oke. AC panjangnya 3,5 cm. AF panjangnya juga 3,5 cm. Gitu ya, kayak gitu. Kamu boleh pakai 4 cm, 5 cm ya, terserah. Oke, Kak Sari pakainya 3,5 aja. Itu untuk langkah yang D. AC sama dengan DF sudah kita pastikan ya. AC sama dengan DF, yaitu sama-sama 3,5 cm. Langkah berikutnya yang E, hubungkan titik B dengan titik C dan juga hubungkan titik E dengan titik F sehingga terbentuk segitiga ABC dan segitiga DEF dengan panjang AB sama dengan DE, besar sudut A sama dengan besar sudut D dan panjang AC sama dengan panjang DF. Ya udah, tinggal dihubungkan aja C dengan B. Kemudian satu lagi F dengan E. Nah, gini ya. Ketentuannya tadi AB sama dengan DE. Ini AB sama dengan DE ya. Udah kita kasih tanda sama panjang. Ukurannya adalah 3 cm punya kita tadi. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut D juga sudah kita tandai nih. Besar sudut A 68 derajat, besar sudut D juga sama 68 derajat. Satu lagi, panjang AC sama dengan panjang DF. Kita juga sudah tandai tadi, panjang AC 3,5 cm, panjang DF juga sama 3,5 cm. Dah jadi ini segitiga ABC, ini segitiga DEF. Sesuai instruksi.
ya. Meskipun jadinya nggak persis dengan gambar di bawahnya ini, tapi kita benar kok. Nih, kalau mau kita samain ya, ini garis K, dia juga ada garis K. Kemudian panjang AB sama dengan DE, dia juga ada AB, DE, ini tanda sama panjangnya. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut D, dia juga ada nih, besar sudut A sama dengan besar sudut D. Terakhir panjang AC sama dengan panjang DF ya, dia juga ada nih, AC sama dengan DF, dia kasih tanda sama panjang. Kalau kita sih pakai tanda sama panjang boleh, enggak juga nggak apa-apa karena sudah ada angkanya. Dah beres. Nah itu tadi langkah 1 loh ya, poin A sampai E. Di bawahnya ini ada langkah 2 dan 3. Kita lihat. Langkah 2. Guntinglah segitiga DEF dan tumpukan di atas segitiga ABC. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Nah, yang digunting jangan gambar yang ada di buku paket, tapi gambar yang kita punya. Yang digunting itu segitiga yang ini, DEF ini kita gunting, terus nanti kita tumpuk ke segitiga ABC. Apakah kongruen atau tidaknya itu dilihat dari tumpukannya nanti. Kalau segitiga DEF ini ditumpuk ke segitiga ABC ini menutup dengan sempurna, berarti ya segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Kongruen itu artinya sama dan sebangun atau identik, kembar. Kembar baik bentuknya sama, ukurannya juga sama. Itu maksudnya kongruen. Jadi ya. Jadi intinya kita gunting dulu segitiga DEF. Tada, setelah aku gunting nih ya, jadinya bisa dilepas kayak gini. Ini kan aslinya kayak gini tadi nih, DEF, terus digunting, jadi bisa dilepas deh ya. Nah, agar tidak kehilangan jejak, yang ini kan 68 derajat ini tadi punyanya D. Terus yang atas ini kan sudut F ya, titik F. Nah, yang sini E. Nah, yang ini yang D ya. Yang D nggak usah dikasih tulisan, nggak apa-apa deh, karena udah ada angka 68 derajatnya. Oke, ini ya sudah dilepas. Sekarang tinggal kita tempelkan atau kita tumpuk di segitiga ABC. Apakah menutup dengan sempurna? Pastinya ya. Nah, gitu. Tertutup sempurna. Ya iyalah. Kenapa? Karena ukuran ketiga sisinya nih sama. Ini AB sama. Kemudian AC tadi sama, sorry. Otomatis yang BC juga pasti sama, ya. Nah, besar sudutnya juga sama. A sudah sama 68. Ternyata yang B juga pasti sama dengan yang E, yang C juga pasti sama dengan yang F. Nih ya, terbukti menutup sempurna. Jadi gimana? Segitiga DEF kongruen nggak dengan segitiga ABC? Yes, kongruen. Artinya mereka adalah dua segitiga yang identik, sama persis, kembar. Bukan kakak adik ya, tapi kembar, benar-benar identik. Oke, kita jawab ya. Jadi untuk langkah 2, kan pertanyaannya setelah digunting, ditumpuk. Nah, ini dia tanya, apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Cara menjawabnya seperti ini. Oke, ini jawaban untuk yang langkah kedua ya. Setelah digunting dan ditumpuk, tampak bahwa segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Karena segitiga DEF dapat ditumpuk dan menutup segitiga ABC dengan sempurna. Gitu ya. Intinya memang tadi panjang sisi AB sama, panjang sisi AC sama ya. AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, dan satu lagi besar sudut A sama persis dengan besar sudut D. Makanya dia bisa ditumpuk dengan sempurna. Ini tadi masih ingat kan, kegiatan 2 itu fokusnya adalah kriteria sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, asalkan terpenuhi itu ya kriteria sisi, sudut, sisi, maka dapat dipastikan dua buah segitiga adalah kongruen. Oke, jadi ini untuk menjawab pertanyaan 2. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Untuk memastikan jawaban kamu pada nomor 2, ukurlah besar sudut-sudut dan panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan. Nah, berarti selain sudut
A sama sudut D yang sudah kita ukur ini tadi. Sekarang kita ukur juga sudut B, sudut E, sudut C, dan sudut F. Nanti apakah sudut B ini sama besarnya dengan sudut E? Apakah sudut C ini sama besarnya dengan sudut F? Untuk sisi yang belum kita ukur yang ini ya, BC dan EF. Apakah panjangnya BC nanti sama dengan panjangnya EF? Harus kita selidiki. Nah, ini di sini Kak Sari lepas aja karena sudah terlanjur digunting tadi kan. Untuk mengukur besar sudut D kita gunakan bekas guntingannya ini aja, nggak apa-apa. Sama aja kok Dek ya, pokok dirapi-rapikan gitu. Nanti yang kita ukur sudut ini. Pakai busur derajat. Sorry, sudut D nggak usah karena sudut D sudah ya. Nih sudah, tadi kan sudah terbukti 68 derajat. Hehehe, ini udah ada tulisannya. Oke, berarti sekarang langsung sudut B sama sudut E. Siap, untuk sudut B dulu. Letakkan pusat busur kita ke titik B. Gini. Kemudian pastikan garis BA ini berhimpit ya dengan garis pada busur yang ada angka nolnya. Nolnya yang kita pakai yang merah nih kebetulan nih. Seret. Ini kan ada 180 yang hitam, 0 yang merah. Kita selalu pakai yang 0 ya. Dimulai dari 0. Udah kayak Pertamina aja ya. Dimulai dari 0. Nah, sekarang yang kita baca sudut yang ini. Nih, sorry, geser lagi. Ini deh, garis yang ini nih. Nih, tuh ya. Kalau kita lihat, kita teruskan ke atas, dia itu nggak pas di angka 60 loh ya. Hati-hati. Tuh, bukan di angka 60 ya. Tetapi di angka berapa ini? Lihat, ini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50, ini 60. Dia itu lebih sedikit dari 60. Lebihnya berapa? Tarik aja garis, diperpanjang ke atas sana. Ternyata lebihnya adalah 2. Ya, jadi ini besar sudutnya berapa? Sudut B ini 62 derajat, nggak pakai Celcius ya, 62 derajat aja. Nih ya Dek ya, bukan 60 loh ya. Kalau 60 itu garisnya yang ini, yang ada hitamnya ini, bawaan dari busurnya. Tapi ini 60 lebih, jadi 62. Kita tulis di sini 62 derajat. Nah, langsung sekarang untuk sudut yang E, sama caranya kita cek. Harusnya sih 62 derajat juga. Hati-hati. Nah, di sini. Oke ya. Nih, ini E, ini sudah lurus dengan 0. Kemudian ke sana, nih kan garis yang dimaksud tuh masih ada sisanya nih, sisa guntingan tadi. Enggak di angka 60 juga ya, tapi dia lebih. Nah, 62 juga deh. Kelihatannya sayang ya. 62 derajat juga. Yes. Satu lagi untuk sudut C dan sudut F. C dulu. Kayak gini posisinya. Ya, pastikan ini lurus ke 0. Nah, kemudian udah tinggal dibaca aja. Nih, tinggal dibaca aja garis yang dimaksudkan yang ini nih, dilurusin. Nih, di angka berapa? Nolnya kan tadi hitam, berarti berhentinya juga di hitam. Jangan di angka 130 ini, bukan pasangannya 0 yang hitam. 0, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi ini, tuh kan 50. Maka sudut C besarnya 50 derajat. Terus sudut F sama caranya gini. Seret ya, tuh udah langsung kelihatan juga ya Dek ya. Nah, berapa ini? Ini kan garisnya ya. Nah, ini sama ya, 50 derajat juga. Oke, dah kita tulis. Sip. Satu lagi, panjang garis BC dengan panjang garis EF. Kalau gitu pakai penggaris. BC dulu. Jeng jeng jeng, berapa ini? Ini 0, sudah ya, 0. 0, 1, 2, 3. Ini 3,5, dia lebih 1, berarti 3,6 cm. Kita tulis aja 3,6 cm. Nah, sekarang untuk EF harusnya sih sama. Kak Sari berharapnya sama ya. Sini coba lihat. Dah, dijaga tetap. Oke, 0, 1, 2, 3, 3,5. Nah, titiknya berhentinya di 3,6 juga ya. Ini kan, ini 3. Kalau tengah-tengah yang ini 3,5 atau 3,5. Nah, ini 3,6.
Jadi ya, yes, jadi sama ya, 3,6 cm juga. Sip, udah ya, semua sudutnya sudah kita lengkapi, panjang sisi yang belum diketahui juga sudah kita hitung, dan ternyata sama. Nah, sekarang tinggal kita jawab pertanyaan yang nomor 3 ini tadi. Pertanyaannya, setelah kita mengukur besar sudut-sudut dan panjang sisi yang lainnya, kan? Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Iya. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Iya. Berikan penjelasan. Nah, sekarang kita jawab. Penjelasannya kayak gini. Ini dia untuk menjawab yang langkah 3 ya. Gini, ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kasih keterangan, sudut A sama dengan sudut D, yaitu sama dengan 68 derajat. Sudut B sama dengan sudut E, yaitu 62 derajat. Sudut C sama dengan sudut F, yaitu sama-sama 50 derajat. Lagi, ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sebutkan ya. Sisi AB sama dengan sisi DE, yaitu sama dengan 3 cm kan. Kemudian BC sama dengan EF sama dengan 3,6 cm, tadi udah kita ukur. Lagi AC sama dengan DF sama dengan 3,5 cm. Nah, sekali lagi ukuran-ukuran ini boleh saja berbeda sesuai dengan hasil gambarmu masing-masing ya Dek ya. Yang penting diikuti tahapan-tahapan menggambarnya, nanti akan benar hasilnya. Oke, dah ya. Berarti langkah 1 poin A sampai E beres, langkah 2, langkah 3 juga sudah kita jawab. Nah, di bawahnya ini ada ayo kita simpulkan. Kita simpulkan sekalian ya. Di sini ayo kita simpulkan dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh. Ini dia, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika. Kak Sari tuliskan dulu deh. Aku dikte aja deh. Jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau ini disebut dengan kriteria, geser dikit biar kebaca, kriteria sisi sudut sisi. Nah, ini sesuai dengan judul pada kegiatan 2 tadi kan ya, sesuai kriterianya yaitu sisi sudut sisi. Jadi ini ya kesimpulannya. Kak Sari ulang, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, sesuai dengan kriteria sisi sudut sisi gitu ya. Jadi kalau ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang nih, dua pasang ya, ini AB dengan DE ini satu pasang, AC dengan DF ini satu pasang, dan sudut yang diapitnya nih kan, sudut A ini kan dihapit oleh sisi AB dan AC ya. Terus sudut D ini kan diapit oleh DE dan DF ya. Ini sama besarnya, maka dapat dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Gitu deh ya. Untuk kesimpulan ini sebenarnya bisa kamu baca di halaman 224. Nanti akhirnya kita juga akan sampai ke sana kok. Tenang aja. Yang penting kita kerjakan satu persatu kegiatan ini ya. Sehingga kamu nanti pahamnya itu total, tidak sepotong-sepotong. Nah, berarti udah selesai nih tugasnya Kak Sari. Bantu kamu mengerjakan kegiatan 2. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Untuk gabung di grupnya masih sama, chatnya di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu mau gabungnya di mana? Silahkan pilih. Yang penting nomornya yang dihubungi sama ke nomor ini. Oke, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.